Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Junita Dongoran, NIM 203010902003, Prodi Kimia dari Universitas Palangkaraya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang korosi yang disebabkan oleh mikroba dan korosi yang disebabkan oleh temperatur tinggi. Nah, di mana pada materi yang pertama yaitu korosi yang disebabkan oleh mikroba. Nah, mungkin teman-teman pada bingung, apa sih yang dimaksud dengan korosi yang disebabkan oleh mikroba? Nah, di sini saya akan menjelaskan korosi yang disebabkan oleh mikroba, di mana korosi yang disebabkan oleh mikroba adalah korosi mikrobiologis. Mikroorganisme akan melakukan metabolisme secara langsung atau tidak langsung dengan logam, di mana mikroba akan mengambil sumber elektron dari logam tersebut, sehingga reaksi akhir akan menimbulkan korosi. Nah, untuk contohnya adalah korosi pada pesawat, yaitu terjadinya kecelakaan pesawat karena ditemukan adanya korosi pada tangki bahan bakar, yaitu mencapai 25% dari ketebalan material yang digunakan karena disebabkan oleh korosi mikroba yang disebut sebagai biokorosi, di mana mikroba yang sering menyerang tangki bahan bakar pesawat terbang adalah sejenis fungsi hemodendrum yang berupa bakteri, salah satunya aeruginosa. Nah, mungkin teman-teman pada bingung, mengapa sih mikroba dapat menyebabkan korosi? Nah, saya akan menjelaskan mengapa mikroba dapat menyebabkan korosi. Yang pertama, mikroba dapat mengeluarkan inhibitor mineral dari suatu media. Contohnya pada korosi pesawat terbang tadi, yang berbahan aluminium. Misalnya, fosfat dan nitrat mempunyai sifat inhibitor pada aluminium. Akan tetapi, fosfat dan nitrat ini digunakan oleh metabolisme untuk hidupnya bakteri, sehingga sifat inhibitor itu sudah efektif. Akan tetapi, karena adanya bakteri, jumlah konsentrasi itu tidak berfungsi lagi. Dan untuk yang kedua, mikroba dapat mempengaruhi hidrokarbon menjadi produk yang cukup korosif. Yang ketiga, mikroba dapat menimbulkan sel konsentrasi oksigen hingga akan timbulnya elemen galvanik, dan akan terjadi korosi sumuran yang di dalamnya terdapat senyawa sulfida. Dan yang terakhir, mikroba akan mengambil elektron dari permukaan logam, di mana aluminium dipadukan dengan magnesium, di mana jenis magnesium ini adalah paling terkorosi. Pada samping aluminium akan membentuk korosi sumuran dan akan menyebabkan mengelupasnya permukaan logam tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengendalian korosi, di mana pada pengendalian korosi yang tepat pada aluminium adalah klorinasi supaya bakterinya mati dan diberi cat antifulen atau biasa disebut sebagai pelapis pelindung. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara celup panas atau dengan cara semprot, di mana akan lebih baik jika ditambahkan dengan silika yang akan membuat lapisan difusi tidak terkorosi. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah korosi yang disebabkan oleh temperatur tinggi atau suhu tinggi. Korosi pada suhu tinggi adalah bentuk korosi yang tidak memerlukan kehadiran cairan elektrolit. Pada suhu tinggi, energi kinetik partikel akan meningkat, sehingga kemungkinan terjadinya tumpukan efektif pada reaksi redoks yang semakin besar, di mana reaksi redoks yang semakin cepat atau yang semakin besar akan mempercepat peristiwa terjadinya korosi. Contohnya korosi pada pesawat, di mana hasil pembakaran pada turbin gas yang bertekanan tinggi akan terkondensi, di mana contoh kondensi teman-teman bisa melihat pada slide. Reaksi SO3 bereaksi dengan H2O akan menghasilkan H2SO4, di mana H2SO4 bereaksi dengan 2NaCl akan menghasilkan Na2SO4 plus 2HCl, di mana H2SO4 pada suhu yang tinggi akan mencair dan menyerang logam hingga larut yang sangat berpotensi sebagai korosi dan dapat merusak. Hal ini sering terjadi pada lokasi turbin-turbin pesawat tersebut. Nah, untuk cara mengendalikannya kita dapat melihat pada slide yang selanjutnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah pengendalian korosi oleh temperatur tinggi. Nah, pada pengendalian korosi oleh temperatur tinggi ini ada dua metode. Yang pertama, metode lapisan pelindung.
di mana tujuan utama dari lapisan pelindung ini adalah untuk melindungi permukaan logam dari kontaknya dengan oksigen dan uap air di udara. Untuk yang kedua yaitu metode modifikasi sifat logam, di mana modifikasi sifat logam dapat dilakukan melalui alloying atau penambahan logam lain. Yang kedua, refining atau pemurnian. Yang ketiga, penguatan. Nah, pada penambahan logam lain dapat digunakan untuk mencegah korosi, yaitu dengan cara mempasifkan, menetralkan, dan menghambat. Di mana cara mempasifkan ini kita dapat menggunakan aluminium karena lapisan-lapisan oksida pelindung akan membuat baja lebih tidak korosif atau tahan korosi dalam larutan asap. Yang kedua, kita dapat menetralkan suatu logam atau seperti titanium yang dikombinasikan dengan atom karbon yang akan membentuk karbida yang tahan terhadap korosi. Yang ketiga, kita dapat menggunakan antimon sebagai menghambat terjadinya suatu korosi yang dipadukan pada kuningan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang korosi yang disebabkan oleh mikroba dan korosi yang disebabkan oleh temperatur tinggi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.